Pernah nggak sih, lo ngerasa hidup tuh kayak lomba lari, tapi lo baru nyadar lombanya udah mulai pas orang lain hampir finish. Tiba-tiba semua orang kelihatan udah siap. Skill dapet, mental kuat, arah hidup jelas, sementara lo masih mikir, gue sebenarnya mau kemana sih? Gue mengerti perasaan itu. Rasanya kayak dunia ngebut, tapi lo masih pemanasan. Lo ngerasa tertinggal, ngerasa takut, ngerasa nggak cukup, dan itu wajar. Tapi dengerin gue, lo nggak sendirian, dan video ini bakal jadi titik balik buat lo. Karena hari ini, gue bakal jelasin bedanya generasi siap dan generasi kaget, dan lebih penting lagi, gimana lo bisa berpindah sisi. Dunia sekarang berubah lebih cepat dari kemampuan kita beradaptasi. Yang siap akan naik level, yang kaget akan tenggelam. Ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sadar bahwa masa depan gak bakal nunggu. Jadi kalau lo ngerasa hidup mulai berat, jangan lari. Dengerin, serap, pahami. Karena apa yang lo pilih buat lo pahami hari ini bakal nentuin hidup lo 5-10 tahun ke depan. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Lo mau jadi generasi yang siap atau generasi yang kaget? Gue mau lo bayangin satu hal. Lo naik motor tanpa tujuan. Lo gas, lo ngebut, lo belok sana-sini, tapi lo nggak tahu mau berhenti di mana. Capek iya, bensin habis iya, tapi nyampe enggak. Dan itulah hidup sebagian besar anak muda hari ini. Mereka sibuk, mereka bergerak, tapi nggak kemana-mana. Masalahnya sederhana, bukan lo nggak bisa sukses, tapi lo nggak tahu apa yang mau lo kejar. Lo bangun pagi, kerja, kuliah, atau scrolling HP sampai lupa waktu. Tapi dalam hati kecil, lo masih nanya, gue ini sebenarnya mau jadi apa? Dan kalau lo jujur sama diri sendiri, kekosongan itu kerasa banget. Itu bikin lo insecure, gampang bandingin diri, gampang ngerasa gagal. Padahal, masalahnya cuma satu, visi lo kabur. Kenapa ini terjadi? Karena dari kecil kita diajarin buat jadi baik, bukan jadi jelas. Kita disuruh rajin, tapi nggak pernah diajarin mau diarahkan kemana. Akhirnya, kita tumbuh sebagai generasi yang sibuk mengejar ekspektasi, bukan tujuan pribadi. Dan ketika dunia berubah cepat, orang yang nggak punya arah bakal otomatis hanyut. Tapi dengerin gue baik-baik. Visi itu bukan bakat. Visi itu keputusan. Lo nggak perlu nunggu iluminasi dari langit. Lo cuma perlu berhenti sebentar, tarik nafas, dan bertanya ke diri lo sendiri. Apa yang benar-benar gue mau bangun dalam hidup gue? Bukan demi orang tua, bukan demi omongan orang, tapi demi lo, versi terbaik lo. Mulai dengan 3 hal sederhana. Tulis apa yang lo mau capai. Nggak usah besar, nggak usah puitis, yang penting jujur. Misal, punya skill yang dibayar mahal, hidup tanpa drama finansial, atau kerja di bidang yang bikin lo hidup lagi. Tulis kenapa itu penting. Ini bahan bakar lo. Tanpa alasan yang kuat, tujuan lo cuma tulisan. Tulis langkah 1% yang bisa lo lakuin hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan. Hari ini. Kalau visi itu kompas, maka action kecil itu langkah pertama yang bikin lo bergerak. Dunia nggak nunggu orang bingung. Dunia bergerak maju bersama orang yang berani menentukan arah. Dan gue percaya satu hal. Begitu lo tahu kemana lo mau pergi, lo bakal ngeliat peluang yang selama ini nggak lo sadari. Lo cuma butuh satu keputusan. Hari ini, lo mau mulai punya arah atau tetap jalan tanpa tujuan? Gue mau ngomong jujur, dan mungkin ini agak nyelekit. Banyak anak muda bukan kalah karena nggak punya kesempatan, tapi karena nggak punya skill yang bikin kesempatan itu nempel. Hari ini, dunia nggak peduli lo lulusan mana, umur berapa, atau hidup lo penuh drama apa. Dunia cuma nanya satu hal. Apa yang lo bisa? Karena skill itu bukan cuma alat buat cari uang. Skill itu senjata, harga diri, dan paspor yang bikin lo diterima di tempat-tempat yang dulu cuma bisa lo bayangin. Sekarang coba lo lihat sekitar. Ada orang yang penghasilannya naik, ada yang tiap tahun makin berkembang, ada yang makin pede, makin dihargai, makin dianggap, dan ada juga yang tiap hari rasanya makin tertekan, makin takut masa depan, makin bingung harus mulai dari mana. Bedanya apa? Bukan keberuntungan,
bukan koneksi, tapi skill. Dan kenapa banyak yang nggak punya skill? Karena mereka nunggu waktu yang pas, nunggu semangat datang, nunggu hidup membaik dulu. Padahal, skill itu tumbuh dari ketidaknyamanan, bukan kenyamanan. Gue mau lo sadar satu hal penting. Skill hari ini adalah safety net lo di masa depan. Kalau lo punya skill, lo kuat, lo luas, lo bisa survive di tengah perubahan. Tapi kalau lo cuma ngandelin nasib, siap-siap jadi generasi kaget yang baru sadar ketika semuanya udah telat. Sekarang bayangin ini. Kalau lo punya satu skill yang bernilai, entah itu komunikasi, editing, desain, coding, leadership, atau problem solving, lo bakal selalu punya pintu yang bisa lo ketuk. Bahkan kadang pintunya dibukakan tanpa lo harus minta. Jadi, apa yang harus lo lakukan? Pertama, pilih satu skill yang relevan sama masa depan lo. Nggak perlu semuanya, satu aja cukup, asal fokus. Kedua, belajar sedikit setiap hari. 10 menit jauh lebih kuat daripada nunggu semangat 2 jam yang nggak pernah datang. Ketiga, pakai skill itu. Jangan cuma belajar, praktek, gagal, perbaiki, ulangi. Skill itu bukan pengetahuan, skill itu kebiasaan yang disempurnakan. Dengerin ini baik-baik. Orang yang punya skill nggak pernah takut masa depan. Orang yang nggak punya skill selalu takut besok. Dan gue percaya, lo bukan tipe yang mau hidup dalam ketakutan. Lo cuma butuh satu keputusan. Hari ini juga. Gue mau berhenti mengandalkan nasib dan mulai membangun kemampuan. Sekarang gue mau ngomong tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada skill, bahkan lebih penting daripada tujuan hidup. Namanya mentalitas. Dan percayalah, mentalitas ini yang diam-diam membedakan generasi siap dari generasi kaget. Gini, banyak anak muda hari ini hidup dengan pola yang sama. Masalah datang, panik, bingung, nyalahin keadaan, baru mikir. Ini namanya reaktif. Hidup lo kayak pemadam kebakaran, selalu datang setelah apinya keburu membesar. Lo tahu kenapa hidup jadi capek? Karena lo selalu bereaksi, bukan mengendalikan. Tapi generasi siap beda. Mereka proaktif. Sebelum masalah datang, mereka udah mikir langkahnya. Sebelum peluang muncul, mereka udah siap skillnya. Sebelum orang lain ngerasa butuh berubah, mereka udah mulai berubah. Dan ini bukan soal pinter atau bakat. Ini soal cara berpikir. Orang reaktif nunggu hidup berubah. Orang proaktif mengubah hidupnya sendiri. Tanya diri lo sekarang. Selama ini gue nunggu kejadian dulu baru bergerak, atau gue yang memutuskan langkah gue sendiri? Kalau lo jujur, mungkin lo sadar, banyak masalah yang sebenarnya bisa lo hindari kalau lo siap lebih dulu. Bukan berarti hidup bakal mulus, tapi mentalitas proaktif bikin lo lebih kuat, lebih tenang, lebih tahan banting. Kenapa banyak yang terjebak jadi reaktif? Karena mereka fokus ke apa yang nggak bisa dikontrol. Cuaca, omongan orang, masa lalu, keadaan keluarga, ekonomi. Akhirnya energi habis buat hal-hal yang nggak bisa diubah. Padahal rahasianya cuma satu, fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Pikiran lo, respon lo, pilihan lo, aksi kecil lo hari ini. Itu yang menentukan hidup lo nanti. Sekarang, gue mau kasih lo satu latihan sederhana tapi powerful. Setiap minggu, tanya diri lo, masalah apa yang mungkin datang ke hidup gue minggu ini, dan apa satu hal yang bisa gue siapkan dari sekarang. Bisa sesederhana nyiapin nugas lebih awal, belajar skill baru sebelum dipaksa keadaan, atau ngatur uang sebelum krisis datang. Kedengarannya kecil, tapi efeknya gede. Karena begitu lo belajar mengantisipasi, lo akan bergerak dari hidup yang berantakan ke hidup yang punya kendali. Dengerin satu kalimat ini. Hidup itu bukan tentang memprediksi masa depan, tapi mempersiapkan diri untuk apapun yang datang. Dan orang yang siap nggak pernah dikagetin kehidupan. Sekarang, gue mau bahas satu hal yang sering diremehin, tapi efeknya ke hidup lo bisa lebih besar daripada skill, visi, atau bahkan kerja keras. Namanya circle, lingkungan pergaulan lo. Dengar baik-baik, lingkungan itu bukan sekadar tempat lo nongkrong. Lingkungan itu tempat lo dibentuk. Lo bisa punya mimpi besar, tapi kalau tiap hari lo dikelilingi orang yang hobinya ngeluh,
nyinyir, dan gak mau berkembang, pelan-pelan lo bakal jadi kayak mereka tanpa sadar. Karena energi itu nular, mindset itu nular, standar hidup itu nular. Dan banyak anak muda terjebak bukan karena mereka nggak bisa maju, tapi karena mereka berada di lingkungan yang nggak izinin mereka maju. Coba lo perhatiin, ada orang yang hidupnya berubah drastis setelah ketemu mentor, komunitas positif, atau teman yang ngedorong mereka naik. Sebaliknya, ada juga yang potensinya mati karena circle-nya cuma bisa bilang, ngapain sih belajar, santai aja. Circle yang salah itu kayak pasir hisap. Lo nggak jatuh dalam sehari, tapi pelan-pelan ambisi lo hilang. Percaya diri lo pudar, semangat lo mati. Dan lebih parahnya, lo nggak sadar karena prosesnya lambat. Tapi ada kabar baiknya. Lingkungan bisa lo pilih, dan pilihan itu bisa ngubah jalan hidup lo selamanya. Mulai dari satu langkah sederhana. Pertama, deketin satu orang yang bikin lo berkembang. Bukan yang paling jago, tapi yang punya semangat, cara pikir, atau disiplin yang lo kagumi. Satu orang positif bisa ngangkat standar hidup lo naik jauh. Kedua, jauhi atau minimal jauhi secara energi satu orang yang bikin lo mundur. Lo nggak perlu musuhan. Lo cuma perlu ngebatesin akses mereka ke pikiran, waktu, dan energi lo. Ketiga, masuk ke lingkungan yang sejalan dengan tujuan lo. Komunitas belajar, grup pengembangan diri, orang-orang yang punya impian dan mau kerja keras. Ketika lo berada di lingkungan yang tepat, kemajuan itu jadi lebih gampang karena semua orang satu frekuensi. Ingat ini baik-baik. Lingkungan itu kayak elevator. Dia bisa bawa lo ke atas atau narik lo ke bawah. Yang nentuin lo naik atau turun adalah siapa yang berdiri di sebelah lo. Dan kalau lo mau jadi bagian dari generasi siap, lo harus berani memilih circle yang bikin lo bertumbuh, bukan yang bikin lo tetap kecil. Sekarang gue mau tarik napas bareng lo. Kita udah jalan jauh dari awal video ini. Dan gue mau lo sadar bahwa apa yang baru aja lo dengar bukan teori, bukan motivasi kosong, tapi peta hidup yang bisa ngebedain lo dari generasi siap atau generasi kaget. Kita tadi udah bahas 4 hal krusial. Pertama, visi. Kalau lo nggak tahu mau kemana, hidup akan muter-muterin lo sampai lo capek sendiri. Tapi begitu lo punya arah, sekecil apapun, tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Lo nggak lagi jalan dalam gelap. Kedua, skill. Nggak ada yang bisa ngambil skill dari diri lo. Itu benteng lo, senjata lo, dan satu-satunya hal yang bikin lo selalu punya tempat di dunia yang berubah cepat ini. Ketiga, mentalitas. Hidup itu bukan tentang nunggu keadaan membaik. Hidup itu tentang lo yang membaik duluan sebelum dunia memaksa lo berubah. Proaktif bukan pilihan, itu fondasi. Keempat, circle. Lo adalah hasil dari orang-orang yang paling sering lo temuin. Kalau lingkungan lo bikin lo mengecil, lo harus berani pindah. Karena masa depan lo lebih berharga daripada kenyamanan lo hari ini. Dan sekarang, setelah semua ini, gue mau lo dengar satu kalimat yang harusnya nusuk sampai ke tulang. Hidup lo nggak bakal berubah kalau lo cuma nonton. Hidup lo berubah ketika lo mulai bergerak. Pertanyaannya, apa yang akan lo lakuin setelah video ini selesai? Cuma tutup aplikasi? Balik ke rutinitas? Atau mulai langkah kecil yang mungkin kelihatan sepele, tapi bisa ngubah arah hidup lo selamanya? Gue bikin konten ini bukan buat hiburan. Gue bikin ini buat lo yang merasa gue harus berubah, tapi gue butuh dorongan. Kalau lo ngerasa video ini ngena, itu berarti ada bagian dari diri lo yang siap naik level. Jadi gini, kalau lo mau terus berkembang, kalau lo mau terus belajar, kalau lo mau jadi bagian dari generasi siap, gue mau lo klik video lanjutan yang udah gue siapin. Video yang bakal bikin langkah perubahan lo makin konkret. Dan jangan lupa subscribe. Bukan buat gue, tapi buat diri lo sendiri, biar setiap minggu lo dapat dorongan, insight, dan pengingat bahwa hidup lo terlalu berharga untuk dijalani dengan setengah-setengah. Karena pada akhirnya, cuma ada 2 jenis orang di dunia ini.
mereka yang siap, dan mereka yang kaget. Dan hari ini, lo yang nentuin lo ada di sisi mana.